Pesantren yang bisa menjawab tantangan zaman tanpa harus menghilangkan tradisi baik yang selama ini ada di pesantren. Seperti bagaimana Rasulullah itu beradaptasi dengan hal-hal baru tanpa melupakan substansi dari kerasulannya. Kami ingin menjadi lembaga dakwah yang efektif, efisien, bervisi jauh ke depan dan membuat umat Nabi Muhammad SAW menjadi jauh lebih baik. Kalau bidang pendidikan, kami sudah memberikan segalanya yang terbaik dari kami untuk masyarakat. Ada program banyak sekali yang menunjukkan itu. Di antaranya program pengiriman guru-guru bantu atau guru tugas pada hampir seluruh Indonesia. Nah, itu sangat membantu lembaga-lembaga kecil, terlebih lembaga Islam di luar. Dan juga kami memberikan pelayanan semampu kami. Semoga itu prima untuk santri yang besok akan menyebar seluruh pelosok dunia ini, sebagaimana nama bata-bata, Mambaun Ulum, the source of science, the ulum, menjadi sumber daripada ilmu-ilmu. Sehingga kami berharap besok alumni-alumni kita itu menjadi semacam minimal oase, kalau bisa menjadi sumber besar bagi kesejahteraan dan kemajuan umat Muhammad ini. Soleh Musleh, santri alumni yang ideal itu alumni yang baik dan membuat baik, soleh dan muslim. Saya tidak terpesona dengan sesuatu yang bersifat casing atau dohir saja. Alumni yang mendapat penghargaan terbaik di luar negeri, apalagi cuma dalam negeri, mendapat banyak piala seperti belakang ini, bagi saya biasa saja. Tapi saya akan mencium tangan alumni yang membuat perubahan besar di masyarakat yang menjadi lebih baik. Saya bangga sekali atas seperti itu. Terlebih besok di akhirat, alumni yang diridhoi Allah dan membuat orang lain diridhoi Allah juga. Saya membuat pekan ngaji itu berdasarkan evaluasi mendalam, insya Allah, dari masyarakat sekitar saya. Madura ini kelemahan utamanya adalah masalah mindset, mental. Ini masalah mentality. Mereka terbiasa berpuas diri dengan sesuatu yang masih maksimal medium, padahal mereka bisa dapat lebih dari itu. Contohnya, tidak ada ceritanya orang Madura punya keinginan jadi presiden, jadi pengusaha besar yang sekaliber internasional, itu belum pernah ada, dan saya pikir tidak terpikir untuk itu. Karena bagi mereka menjadi yang paling kaya di desanya sudah cukup. Mungkin ya bagi mereka, tapi tidak untuk masyarakat. Kita butuh orang-orang yang luar biasa, seperti Elon Musk dengan Teslanya, Bill Gates dengan Microsoftnya, Steve Jobs dengan Apple-nya. Kita butuh seperti itu agar umat ini bisa maju lebih cepat majunya. Maka ngaji itu menghasilkan ini, mental yang berubah, mindset yang berubah, lebih berani untuk menatap langit, lebih berani untuk bermimpi. Kan ketika kemarin pengajian kelima, ketika ditanya oleh Pak Gatot, mantan Panglima TNI Indonesia itu, santri ada yang sampai 2 orang mengatakan ingin jadi presiden. Ketika mereka terbiasa dengan hal-hal internasional, mereka punya keinginan kuat untuk keluar negeri, yang mana secara teori bertemu dengan banyak orang, bepergian kemana-mana, itu akan membuat orang lebih cerdas, lebih pintar. Di Quran disebutkan juga fantasyiru fil ardi. Jadi itu yang kami dapatkan, yang paling penting. Yang kedua,
transformasi keilmuan. Ada transfer keilmuan yang kuat sekali di pekan ngaji itu. Ketika kita datangkan orang-orang luar negeri itu membuat semangat pembelajaran meningkat pesat di pesantren ini. Belum lagi seperti adanya Tamara itu sangat efektif untuk memotivasi siswa agar memberikan yang terbaik, walaupun mungkin sementara ini karena alasan seremonial, tapi besok insya Allah karena alasan yang bagi saya itu esensial. Jadi bertahap, dan alhamdulillah step by stepnya sampai sekarang alhamdulillah sesuai dengan yang direncanakan. Sejak dulu saya berpikir begini, kenapa kejahatan selalu marak, apalagi sekarang sejak ada internet ini, tambah cepat, tambah efektif, tambah efisien hal-hal tidak baik itu. Saya sampai kadang-kadang mengutuk penemu internet, tapi setelah saya pikir percuma. Orang-orang itu yang cerdas-cerdas itu, yang dipengaruhi setan-setan itu, bolehlah cerdas. Kita tidak boleh bodoh. Dan orang-orang tidak baik itu bolehlah berkreasi, tapi kita orang-orang baik itu tidak boleh berhenti, tidak boleh diam. Karena kejahatan itu sukses bukan karena mereka itu hebat sebenarnya, tapi ketidakpedulian orang-orang baik. Jadi ketika Anda sedang dalam posisi yang dalam zona nyaman, dalam kemudian Anda jadi orang baik, tapi Anda membiarkan orang-orang yang tidak baik atau berpotensi tidak baik menjadi tidak baik pada akhirnya, Anda adalah orang tidak baik. Jadi saya mengajak untuk mari kita bersama-sama untuk memperbaiki keadaan yang tidak baik ini. Kemajuan umat ini harus berbarengan dengan akhlak yang baik. Sesuailah dengan mutu bata-bata itu. Kesopanan lebih tinggi jalannya daripada kecerdasan.